Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zelika Herawan dengan NIM 21033003. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Pemanfaatan media di dalam aktivitas pembelajaran adalah penggunaan yang sistematis sumber-sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media pembelajaran merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pembelajar atau guru yang didasarkan pada desain atau RPP. Oleh sebab itu, prinsip pemanfaatan media pembelajaran perlu dikaitkan dengan karakteristik atau ciri-ciri khusus pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, kita di sini harus mengetahui bagaimana cara prinsip pemilihan media pembelajaran yang benar agar pembelajaran yang kita berikan kepada murid atau siswa itu berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu media didasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan belajar yang disampaikan. Yang kedua, media harus disesuaikan pada tingkat peserta didik. Yang ketiga, media harus disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tepat. Nah, bukan hanya prinsip pemilihan media pembelajaran saja seorang guru harus mengetahui, tapi juga prinsip penggunaan media pembelajaran. Karena dari prinsip penggunaan media pembelajaran, di situ kita juga bisa mengetahui apakah siswa tersebut atau siswa yang kita ajarkan dapat memahami pembelajaran yang kita berikan melalui media pembelajaran kita. Ada 3 prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi interaktif. Yang ketiga, tersedianya umpan balik atau feedback bagi murid. Selain prinsip pemilihan dan penggunaan, juga ada prinsip pokok. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap pengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dalam menggunakan media, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan media tersebut dapat mencapai hasil yang baik. Hasil yang baik yaitu ketika siswa dapat memahami materi yang guru ajarkan melalui media yang guru tampilkan atau berikan kepada siswa. Nah, yang pertama yaitu menentukan jenis media yang tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Dan keempat, menetapkan atau memperhatikan media pada situasi yang tepat. Nah, pesan informasi yang dibawa media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang dapat memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menggunakan media yang efektif. Yang terakhir, langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapannya itu seperti membuat rencana pelaksanaan, mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang disediakan, dan menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan. Semua itu termasuk dalam bagian persiapan. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau penyajian. Dengan pertimbangkan media dan peralatan sudah lengkap, jelaskan tujuan yang akan dicapai. Jelaskan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan peserta didik dan hindari kejadian yang membuat kehilangan konsentrasi. Semua bagian tersebut adalah yaitu dalam bentuk pelaksana atau penyajian dalam media pembelajaran. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tindak lanjut. Dari semua kegiatan ini, kita bisa mengetahui pemantapan pemahaman peserta didik yang akan dibahas menggunakan media. Ini bertujuan untuk mengukur keefektivitasan pembelajaran yang dilakukan melalui media yang diberikan kepada siswa.
Sekian dari materi penjelasan saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.